Bincang Ide bersama saya Aska Gulshan. Dan kali ini kita agak spesial karena kita akan membahas sebuah isu polemik yang sedang diperbincangkan dengan sangat hangat di berbagai media maupun media sosial, yaitu terkait dengan Jakarta International Stadium. Dan kita kehadiran dua tokoh yang akan siap mengupas tuntas polemik tersebut. Yang pertama adalah langsung aja nih politisi senior, ada Bang Andi Sindulingga atau lebih biasa dikenal sebagai Bang Ucok ya Bang ya. Siap Bang Ucok. Dan satu lagi nih, kali ini politisi senior, satu lagi future politician. Angga Putra Fidrian atau Bang Angga. Welcome Bang. Terima kasih. Oke. Ini jadi hari ini abang-abang berdua nih kita akan bahas soal JIS. Tetapi ini kebetulan emang agak mendadak ya, ini hari Rabu tanggal 12 Juli. Dan tadi sebelum syuting saya dengar seharusnya abang berdua tampil di sebuah talk show pada televisi. Yeah. Dibatalkan sama mereka. Pagi-pagi saya dengar mereka membatalkan karena katanya hentikan polemik JIS ini bagus. Menurut saya dihentikan polemik JIS ini karena mereka yang memulai kan. Jadi harusnya dari awal nggak usah berpolemik tuh. Jadi kalau Pak Erik bilang bahkan PSSI sendiri tidak punya kewenangan untuk menentukan, tuh verbal dia mengatakan itu. Ya harusnya dari awal nggak usah cawe-cawe urusan begituan gitu. Jadi kalau domain FIFA ya biar FIFA, nggak perlu cawe-cawe gitu. Jadi dibatalkan karena ada keinginan untuk menghentikan polemik. Iya, menghentikan polemik ini ya bagus, kita apresiasi supaya tidak berkepanjangan. Tapi dari pihak siapa Bang? Dari pihak PSSI, dari pihak Pak Erik. Oke, ini confirm Bang ya bahwa confirm itu. Siap. Gitu Bang Angga ya, betul ya? Ya kira-kira gitu lah. Jadi mestinya kita diskusi follow up dari yang minggu lalu. Cuma kayaknya udah dihentikan deh, mereka udah konfirmasi tapi akhirnya membatalkan dia. Oke. Tapi kan masyarakat perlu tahu kondisinya seperti apa, itu yang pengen kita sharing. Jadi kalau Aska undang kita pas nih. Pas. Jadi yang lagi semangat. Jadi karena nggak jadi kita kemari. Sebenarnya bagusnya itu disampaikan. Kalau bisa kan sebenarnya forum di TV itu jalan terus. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan di situ. Kalau memang mau dihentikan, hentikan di situ. Sehingga kita dapat satu kesimpulan bersama. Apa kesimpulan bersama itu? Bahwa dunia sepak bola kita harus maju. Kemudian ini stadion penting. Ada yang kurang ya dibenahi. Tidak usah seperti diwacanakan seperti selama ini yang Pak PJ Gubernur DKI sendiri kan menjelaskan detail, namanya jangan renovasi, jangan revitalisasi. Jadi Pak PJ Gubernur sini mengatakan ini mahakarya yang bagus, yang sempurna, tinggal perlu penyempurnaan lebih lanjut terkait akses orang menuju stadion. Jadi sebenarnya persoalan JIS itu kan adalah akses orang menuju stadion. Jadi sarana penunjang. Jadi bukan stadionnya sebenarnya. Ini kan yang diketahui bersama, dan akhirnya kan Pak PJ juga tahu kan bahwa yang menjadi soal itu adalah akses penunjang untuk menuju ke dalam JIS itu, baik itu melalui kereta api, jalur transportasi publik seperti LRT dan fasilitas umum lain seperti Transjakarta yang sekarang sudah ada kan di barat tuh, di Ram Barat tuh, dari Harmoni, Senen, dari Pegangsaan. Jadi sebenarnya kalau pembicaraan dari awal ke situ, wah kita dorong sekali JIS ini diperbaharui jadi kebanggaan semua, milik kita semua gitu. Nah itu Bang, emang itu yang pengen kita bahas nih. Jadi terkait dengan tudingan gitu ya, bahwa JIS ini sesungguhnya tidak sesuai dengan standar FIFA. Dan ini kenapa layak diangkat, karena yang menuding itu nggak tanggung-tanggung, langsung ada tiga menteri hadir. Secara terpisah satu lagi yang Menpora, Menek BUMN sekaligus ketua PSSI ya, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Persoalan Rumput. Mancing aja nih Bang Ucok nih. Jadi oleh karena itu sebenarnya ini tudingan yang tidak bisa kita anggap sepele karena ini betul-betul langsung dari tiga menteri. Jadi ya tudingannya pada intinya adalah bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Bagaimana sesungguhnya tanggapan dari tudingan itu? Nah itu Angga yang bisa jawab karena dia yang sehari-hari mendampingi Pak Gubernur di DKI. Iya, jadi sebenarnya gini, di situ didesain
dengan mengikuti standar FIFA, PSSI dan Permenpora 7 tahun 2021. Jadi di situ dibangun dengan dasar itu. Didesain oleh Bureau Hapol salah satunya yang menyusun konsep basic design bersama Jakarta Konsultindo. Lalu arsitek yang menyusun DED-nya itu PDW Arsitek dan Penta Arsitek. Lalu dibangun oleh KSO Bika Gedung, PT Pembangunan Perumahan, PT PP dan Jakarta Jaya Konstruksi. Jadi memang BUMN berarti sebenarnya. BUMD. Jadi yang mendetailkan master plan dan desain itu adalah anak bangsa semua gitu. Penta itu orang Indonesia, PDW Arsitek orang Indonesia, MK-nya Firama Karya orang BUMN orang Indonesia semua, yang ngebangun orang Indonesia semua. Jadi emang ini kalau dibilang 100% karya anak Indonesia, memang 100% karya anak Indonesia gitu. Dibantu oleh konsultan dari Inggris tadi yang namanya Bureau Hapol. Jadi dan karya anak bangsa itu dua perusahaan, tiga perusahaan itu dikomandani oleh Erick Thohir tuh. Betul. Firama Karya BUMN kan, Wika Gedung BUMN, PP BUMN. Bisa gawean DKI yang kerjain BUMN ya? Bisa. Harusnya Pak Erick bangga kan, ada badan usaha milik negara yang dikomandaninya itu tiba-tiba bisa bikin jus yang luar biasa begitu tuh. Harusnya kan dia bangga itu. Dan itu kan mulai start bangunnya itu 2019 akhir. Dan waktu itu Pak Erick udah jadi Menteri BUMN. Sehingga memang ya tadi harusnya ada kebanggaan, bukan malah di downgrade ya. Ini kan polemik ini kan jadinya mendowngrade hasil kerja BUMN, hasil kerja anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa. Jadi ya bahwa ini karyanya anak bangsa. Betul. Tapi kan dari kunjungan lapang kemarin ini dipertanyakan, betulkah karya anak bangsa ini sesuai dengan standar FIFA? Gimana kita bisa meyakinkan kita semua bahwa betul ini standar FIFA? Apa buktinya? Harus verifikasi FIFA dulu, itu yang pasti, yang pertama ya. Pak Jokowi hari ini di Sejak Harupat juga bilang bahwa yang berhak menentukan ini standar FIFA atau bukan itu bukan presiden, tapi orang FIFA. Nah, jadi masalah itu sebenarnya polemik ini jadi rumit karena ada orang-orang yang bukan FIFA bilang ini tidak standar FIFA. Tapi kan karena banyak juga orang yang bukan FIFA memang menyampaikan ini stadion standar FIFA, dikampanyekan, ada pihak yang mengampanyekan seperti itu. Nah, jadi itu gimana Bang? Stadion ini dibangun stadion ini dibangun mengikuti standar FIFA. Dibangun mengikuti standar FIFA. Jadi mengikuti guidelines yang guideline dari FIFA. Itu dibangun mengikuti FIFA Stadium Guideline. Jadi ada sebuah dokumen namanya FIFA Stadium Guideline. Mana ya? Ini saya bisa di print out kok itu. Oh, ada ininya. Oke. Ini FIFA Stadium Guideline, ini Lightning Guide-nya. Nah, ini standarnya PSSI. Regulasi stadion. Nah, ini semuanya dipakai dalam proses pembangunan. Ini semua diacu oleh perencana dan kontraktor saat membangun JIS. Betul, karena gini, sebenarnya salah satu di Pergub penugasannya kepada Jakpro, Pak Anies sendiri bilang di Pergub itu bahwa stadionnya harus mengikuti standar internasional yang mana itu adalah FIFA. Kan nggak mungkin dong proses penyusunannya nggak mengikuti standar FIFA. Itu aja kalau sampai benar tidak mengikuti itu udah indikasi aneh-aneh. Tapi kan sampai hari ini JIS aman aja, nggak ada masalah. Jadi dibangun mengikuti guidelines, tetapi tadi verifikasi atau saya taruh sini ya berat soalnya. Oh silang. Tapi sertifikasi FIFA dan sebagainya itu lain hal lagi berarti ya? Betul. FIFA itu akan mensertifikasi stadion ketika mau dipakai. Kayak misalnya U20 kemarin nih. U20 kan Indonesia ditunjuk, Indonesia mengajukan stadionnya apa aja, lalu orang FIFA datang ngecek. Oh, ini harus direnovasi adalah ini. Lalu udah direnovasi, lalu datang lagi ngecek lagi. Oh, ini kurang apa segala macam atau ini udah oke segala macam. Nah, itu dipakainya itu per pertandingan. Jadi bukan begitu selesai langsung diverifikasi sama FIFA, nggak bisa. Nah, tapi JIS kan sudah pernah dipakai pertandingan kan ya? Nah, waktu itu memang udah dites. Udah dites sama itu friendly match ya? Friendly match yang IYC. Yang orang Australia juga. Terus saya sambil mencari ya, namanya saya lupa nih siapa nih. Itu yang sampai 70.000 penontonnya itu bukan? Ya, kira-kira 60 sampai 70.000 penonton. Friendly match FIFA. Enggak. IYC itu International Youth Championship. Oh, oke. Gitu. Itu yang ada Atletico Madrid segala macam, yang Barcelona. Atletico Madrid, Barcelona U18, Bali United, Persija. Sebelum IYC itu sudah ada pengecekan seharusnya dari FIFA atau? Enggak harus FIFA, tapi memang waktu itu panitianya ngundang orang Australia nih. Panitianya sudah melakukan pengecekan. Betul. Panitia udah melakukan pengecekan.
dan dinyatakan layak Dan dinyatakan bisa dipakai. Untuk pertandingan internasional. Untuk pertandingan internasional. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Makanya kan waktu itu testimoninya pemain-pemain juga oke-oke aja ya. Tentunya mereka perlu penyesuaian karena kan beda ya di sana kondisinya panas lah, di sini kan tropis gitu. Tapi secara prinsip sih mereka oke, fine sama rumput, nggak ada masalah. Oke, jadi itu prosedur. Berarti saat nanti mau dipakai untuk U17 Piala Dunia, emang prosedurnya FIFA akan mengecek kembali gitu. Betul. Apakah sudah sesuai atau tidak? Betul. Ya gini lah, misalnya Aska mau pakai ruang perkawinan di sebuah tempat. Kan tentu yang bangun gedung itu juga udah perhitungkan mateng kan. Ya tetap juga perlu datang, cek, lihat mana yang kurang. Ini kan pastilah itu. Jadi dan pasti nanti kalau FIFA pun datang pasti dikatakan ini kurang, ini perlu dibenahi, ini perlu ditambah, ini perlu diantisipasi. Nah kalau dari awal FIFA yang bicara kan yang ini juga mau bilang apa kan persoalannya itu ini. Jadi kalau saya melihat problem ini kenapa menjadi polemik, faktanya adalah percakapan 3 menteri itu termasuk tukang rumput itu 4 jadinya itu sama tukang rumput itu yang ditangkap publik kan. Kemudian ditangkap publik, kalau kita mau lihat awalnya ini kan dipakai sebagai amunisi untuk menyerang Anies Baswedan kan oleh anggota-anggota DPR yang selama ini opposite dengan Anies tuh. Ya kan, dibilang Anies buang-buang uang lah, proyek tidak berguna lah, proyek ambisius untuk jadi capres lah, kemudian perlu diaudit lah, korupsi lah, perlu bikin pansus lah. Jadi menurut saya kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan bereaksi, merespon itu sah itu. Masa ada percakapan tentang kita tidak merespon kan? Kan jadi sebenarnya kan persoalannya di situ itu. Persoalannya hanya di situ saja menurut saya itu. Kalau JIS-nya disempurnakan, udah jelas lah pasti itu belum sempurna karena terkait akses penunjang tadi yang belum selesai. Itu harus disempurnakan. Kan sudah ada pedomannya semua di Pemda DKI kan. Apa yang harus dilanjutkan tuh. Tapi mungkin begini Bang Ucok dan juga Bang Angga. Tadi betul seperti yang dijelaskan Bang Angga tadi ya. Tetapi memang kan dari pihak, kalau kita lihat polemik di media ya, dari pihak yang kita sebut saja pro JIS gitu ya, pro Jakarta International Stadium ini menyampaikan bahwa JIS ini standar FIFA salah satunya atau bahkan utamanya karena dirancang oleh konsultan internasional, betul ya? Betul. Inggris ya, yang bernama Buro Hapol. Dan ini adalah sebuah konsultan perencana yang juga mendesain stadium Tottenham Hotspur. Mungkin kalau teman-teman cinta bola nih pasti sudah tahu ya, Tottenham untuk berbangun stadium beberapa tahun lalu yang sangat besar, sangat megah. Ya saya udah nonton di sana tuh. Sudah nonton ya. Itu ada tayangannya, saya juga. Sorry, lebih kecil dari JIS. Tottenham Hotspur 60 ribuan. JIS ini 82 ribu. Gitu ya. Maksudnya kalau lihat dari tayangan mereka megah sekali terlihat ya, dan modern sekali. Dan semegah itu berarti JIS. Jadi itu satu desain, satu konsultan. Nah, tetapi kan ini ramai 2-3 hari ke belakang kalau saya tidak salah itu keluar nih pernyataan resmi dari mereka, dari Buro Hapol, bahwa mereka kurang lebih menyatakan tidak mendesain, persisnya kalau tidak salah perencanaan tidak dipakai ya akhirnya ya. Guideline-nya katanya nggak dipakai. Tidak dipakai. Yeah. Jadi apa yang mereka rancang dengan apa yang kemudian dibangun berbeda. Bukan, ada beberapa. Jadi pertama kalau kita lihat surat klarifikasi Buro Hapol itu adalah, nanti Angga bisa bacakan tuh. Jadi yang pertama, dia tidak membantah keterlibatannya di JIS. Jadi bahkan dia confirm mengatakan dia terlibat dalam proses perencanaan desain ini. Dari awal tuh, sebelum konstruksi ya. Itu kan jelas tuh. Nah tapi ketika sudah selesai, mereka lihat lagi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan petunjuk mereka. Dengan apa yang mereka rancang di awal. Iya, ada beberapa itu tidak dia turunkan. Ada beberapa itu apa saja itu. Nanti agak bisa jelaskan itu, misalnya soal corporate box, misalnya substansi inti yang sudah mengemuka ya, substansi inti. Buro Hapol maunya ini murni bisnis nih, semua ini. Makanya sampai ada tayangan di televisi pada waktu itu kan, bagaimana menjadikan JIS di wilayah utara itu betul-betul mendorong bergeraknya bisnis, kawasan bisnis dengan adanya JIS itu. Nah tapi karena ini dibangun oleh dana pemerintah, dana negara, maka nggak bisa sepenuhnya bisnis tuh. Ya, harus ada aspek pelayanan publiknya. Apalagi ada soal-soal
penggusuran lahan tuh, relokasi lahan masyarakat yang tinggal di situ di Kampung Bayam tuh, yang harus direlokasi, dibikin hunian baru yang lebih baik kan, supaya JIS ini jalan. Ya kan itu nggak ada itu, tidak ada. Itu contoh-contoh yang tidak ada, dan pada prinsipnya semua yang tidak ada, beberapa yang tidak ada itu tidak terkait dengan standarisasi FIFA. Nah, itu bukan hal-hal pokok. Bukan itu bisa dikonfirmasi dengan arsiteknya, siapa namanya arsitek ITB itu, Rio siapa? Tio. Nah ini tadi nih Mas Aska, ini tuh dokumen master plan yang dibikin sama Bureau Happold gitu. Jadi pada saat ini dokumen master plan-nya, ini dokumen original dari produk mereka ya? Iya, ini dokumen master plan-nya, sehingga tadi kan emang Bang Ucok udah sempat bilang bahwa mereka terlibat dalam proses penyusunan master plan dan desain awal. Ini berapa ada banyak banget. Mereka tuh berarti terlibat di level master plan. Master plan. Perencanaan awal. Master plan dan guideline. Di penjelasan di master plan-nya sendiri, di awal-awal itu ada salah satunya ada 3 diskusi umum. Itu preliminary workshopnya adalah stadium layout and FIFA related master plan recommendation. Suara boleh dulu Bang? Stadium layout and FIFA related master plan recommendation. FIFA related master plan recommendation. Jadi maksudnya mereka nyusun guideline, betul, mereka nyusun guideline kaitan dengan FIFA, standarisasi FIFA. Karena kan mereka memang udah punya pengalaman di situ kan. Nah memang mereka nggak terlibat di konstruksi ngebangun, karena tadi kan ngebangunnya kan BUMN BUMD. Tapi mereka ikut ngawasin, mereka ikut melakukan pengawasan, makanya sebenarnya mereka tuh ngirim 2 surat ke Jakpro dan Jakpon yang melakukan konstruksi. Mereka mengawasi itu berarti nggak berhenti hanya bikin master plan maksudnya Bang? Enggak. Mereka kan tetap harus mengawasi. Makanya prosesnya. Dia tahu ada beberapa yang tidak diikuti. Kalau nggak dari mana dia tahu? Kalau dia nggak dia ikutin. Tetap ngikutin. Memastikan bahwa mereka apa saat mengikuti selanjutnya itu? Ya mengawasi supaya sesuai petunjuk. Iya petunjuk yang mereka arahkan. Kayak misalnya contoh yang paling konkret itu mereka itu awalnya menyarankan untuk tribun tuh langsung di pinggir lapangan. Tapi kan itu kan di Inggris biasa kayak seperti itu kan. Tapi di Permenpora 7 2021 itu nggak boleh nempel di pinggir. Dia harus ada jarak 1 meter. Makanya di JIS kan lebih tinggi kan. Dia nggak pas nempel di bawah, tetap ada jarak. Terus misalnya pagar di Inggris itu pagar itu 90 cm, misalnya di internasional 90 cm, tapi di Permenpora 7 2021 itu 1,2 meter. Itu kan kita harus ngikut Permenpora dong gitu, karena kalau nggak proses perizinan di DKI-nya nggak akan keluar tuh, IMB nggak keluar apa segala macam, ada TABG, TPAK dan segala macam ya. Karena di samping standar FIFA ada aturan lokal. Aturan lokal. Dan saya lupa bahasa pastinya ya. Tapi kalau di FIFA itu kalau aturan lokalnya lebih baik, ya harus ikut aturan lokal. Kecuali aturan lokalnya tidak lebih baik. Kan tentu 1,2 meter sama 90 nggak signifikan. Lebih aman 1,2 lah kira-kira kan gitu ya. Makanya harus diikuti gitu. Lalu ada banyak aspek. Nah ini mungkin udah kelihatan ya. Awalnya ini surat yang pertama ini ada yang merah-merah. Terusin aja. Yang merah-merah itu yang ditemukan sama Bureau Happold. Ada misalnya perimeter segala macam, atas kemiringan tribun paling atas itu dicatat ada ini kurang. Nah, itu maksudnya tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi dijawab sama pelaku pembangunan, Jakpro dan segala macamnya udah dipenuhi semua. Makanya surat berikutnya ini hijau, hanya ada 2 yang oranye yang tidak diikuti, itu percentage of skyboxes dan overall bow east west. Beda kuning dan merah itu gimana? Nah kalau yang ini kan belum. Nah ini hasil akhirnya ternyata udah hampir semua. Hijau. Nah yang cuma ada 2 catatan. Kaitannya sama tadi corporate box, mereka minta lebih banyak di dalam. Tapi kan kalau terlalu banyak corporate boxnya, penonton biasa nggak bisa nonton di situ gitu, jadinya nggak 82.000 nanti, mungkin jadinya cuma 70.000 dan segala macamnya. Makanya corporate boxnya cuma ada yang sekarang saya lupa ya 65, saya lupa lah kira-kira segitu. Akhirnya mereka minta lebih banyak. Nah sama Jakpro nggak dipenuhi, tapi kan itu bukan berarti standar FIFA-nya tidak terpenuhi kan. Corporate box mah ya udahlah gitu. Satu lagi. Dan itu bisa ditayangkan tuh. Nanti mungkin bisa overall bow east west. Lebih besar untuk mencapai kapasitas 82.000 penonton. Itu kayak luasan si bowl-nya itu
Di barat sama di timur itu lebih luas yang dibikin, lebih persyaratannya 230 meter, terus yang dibikin sama JIS itu 255 meter, jadi lebih luas supaya penontonnya lebih banyak. Jadi Pak Angga pengen bilang bahwa dari sekian puluh variabel itu, checklist itu hanya 2 yang kemudian tidak diikuti karena alasan-alasan tersebut. Yang kaitannya sama stadion. Yang lain ya tadi Mbak Ucok sudah sempat bilang. Tapi itu juga bukan tidak diikuti, tidak di checklist 2 itu bukan berarti tidak memenuhi standar FIFA gitu. Bukan. Ya kan kalau corporate box kan nggak ada standar FIFA-nya, maksudnya. Oke. Itu rekomendasinya Bureau Happold yang non FIFA. Non FIFA. Yang FIFA-nya semua kita ikutin. Yang FIFA semuanya semua diikutin, semua direkomendasi dijalankan. Yang nggak dijalankan cuma yang itu. Dan kalau sempat ngobrol sama teman-teman dari pelaku pembangunan dulu ya, bahkan awalnya itu nggak ada Ram Timur, karena harusnya Ram Timur itu dijadikan bisnis. Oke. Dibangun hotel lah, dibangun apa gitu. Tapi karena kultur stadion di Indonesia itu beda ya, perlu ada 2 keluar. Timurnya tetap dibangun, meskipun mengurangi proyeksi bisnis ya. Karena kan JIS tidak dibangun untuk murni bisnis, tetap untuk pelayanan publik lah buat masyarakat supaya ada kebanggaannya lah punya stadion megah selain GBK. Kalau begitu pertanyaannya, Bang, mungkin buat Bang Andi berarti. Kalau memang tadi dari sekian puluh guidelines yang FIFA semua diikutin, yang non FIFA berarti dari Bureau Happold sendiri gitu ya, hanya 2 tadi soal apa tadi? Corporate box dan satu lagi, kenapa Bureau Happold harus mengeluarkan statement seperti itu kira-kira, Bang? Wah, itu bukan pertanyaan buat kita, itu pertanyaan buat dia itu. Ya. Nah, yang paling penting kan poinnya gini adalah, apakah Bureau Happold terlibat dalam desain JIS? Jelas terlibat. Mereka nggak bantah itu. Itu termasuk di statement klarifikasi. Itu bisa dilihat dari website mereka sendiri yang mereka tayangkan tentang JIS. Baik website lama sebelum dia hilang, kemudian muncul lagi, tetap ada itu JIS itu. Mereka nggak bantah itu. Tapi ada beberapa petunjuk mereka yang tidak dilaksanakan oleh kontraktor itu ya. Nah, tapi ada beberapa itu kan tidak didetailkan sama dia apa saja. Nah, karena itu Angga jelaskan ada beberapa itu bahwa kita tidak membantah ada beberapa itu, dan tapi itu tidak juga terkait sama urusan teknis standar FIFA, rumput misalnya. Kayak rumput itu benar nggak tidak sesuai standar FIFA? Tidak sesuai menurut tukang rumput, karena dia anggap ada yang kering, ada yang hijau tuh karena kurang sinar ultraviolet, dia bilang tuh kan, padahal ada waktu sekian bulan. Saya secara teknis aja misalnya, kalau misalnya kurang matahari 8 jam itu ada UV draw light. Kalau kurang sebenarnya dari lapangan latih itu bisa diambil tuh. Ditempel aja di situ. Pertanyaannya, rumput percampuran rumput sintetis 5% plus rumput murni 95% ini standar FIFA nggak? Itu kan menjadi persoalan tuh. Nah, yang menjadi persoalan lagi yang ngomong tukang rumput. Bahkan tukang rumput pun bilang atapnya harus dibongkar supaya matahari bisa masuk gitu. Jadi hal-hal yang membuat publik kan bereaksi itu. Dan kalau reaksi publik, coba lihat ya, reaksi publik itu sampai penggemar sepak bola, pengamat sepak bola semua bereaksi itu. Nah, tapi yang rumitnya itu kan yang bereaksi itu adalah kelompok-kelompok yang memang dari awal sudah nggak suka sama Anies nih, yang secara politik berhadapan-hadapan, kemudian ini dijadikan amunisi kan untuk menyerang, bahwa seolah-olah yang dibangun Anies ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Padahal, Anda bisa bayangkan Aska, kalau nggak ada JIS ini, di mana mau dibikin perhelatan U17? Di GPK nggak bisa, karena ada musik tuh. Coldplay. Jadi sebenarnya sudah ada jawaban, masih bisa di ibu kota negara ini. Kalau mau dibenahi, ya benahi. Pasti perlu pembenahan. Gak mungkin orang dari awal kita sadar JIS ini juga belum sempurna kok. Terkait akses menuju JIS-nya. Tapi kan selama ini seolah-olah akses masuk ke dalam stadion itu cuma satu. Sehingga berbahaya buat macam-macam gitu loh. Ini kan framingnya luar biasa. Kita nggak mau lagi terjadi kayak Kanjuruhan. Kanjuruhan itu bukan persoalan teknis stadion bola. Mau dibikin standar FIFA di Amerika, di Inggris pun, kalau memang aparat yang meredam persoalan kericuhan penonton begitu terjadi di mana-mana. Dan Kanjuruhan itu bukan persoalan standar FIFA, itu persoalan angin kata hakim.
Bukan persoalan rumput, bukan persoalan gas air mata. FIFA kan melarang ada gas air mata kan? Ya. Dalam stadion kan. Aparat kita menggunakan gas air mata. Jadi nggak ada hubungannya itu dengan standar FIFA Kanjuruhan. Ini seolah-olah, kalau dibikin JIS akan terjadi kayak Kanjuruhan. Itu kan maksudnya tuh framing kayak begitu itu menurut saya harus katakan lah ya. Kalau framing kayak gitu itu framing jahat. Nah, saya berani katakan tuh jahat. Dan kita ini jangan suka sekali negatif gitu melihat. Ini yang kita ucapkan itu kan memanggil dia itu. Alam semesta ini merespon. Jadi kalau kita bilang bahaya, nanti bahaya beneran. Nah, kenapa kok kita nggak berpikirnya positif nih? Jadi pejabat-pejabat kita ini menurut saya, apalagi pejabat kita ini udah nggak jelas nih. Mana pengurus PSSI, mana pejabat negara. Nah, jadi menurut saya itu harus diadres tuh. Kalau memang betul Pak Erik itu mau ngurusin sepak bola, ya urusin sepak bola, jangan maju jadi cawapres. Sampaikan dari sekarang, itu penting tuh. Supaya orang tidak mengait-ngaitkannya dengan politik. Jadi Bang Andi ingin menyampaikan sesungguhnya yang kemarin itu adalah politik, bukan kritik teknokratis atas. Yang ngomong sebagian besar orang politik. Saya orang politik, Pak Erik orang politik. Coba juru bicara Pak Erik orang politik, orang partai politik. Terus tiba-tiba bilang, oh ini nggak politik, bagaimana mungkin tuh? Coba gimana logikanya coba itu? Ya udah kita semua orang politik, barang ini politik gitu. Jadi itu yang saya mau katakan bahwa kita ini nggak jujur. Jadi seolah-olah ini bukan politik. Itu aja menurut saya tidak jujur itu, tidak jujur bahwa lah yang ngomong itu ketua tim sukses pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Namanya Erick Thohir. Ini dia ketua pemenangan Pilpres, ini urusan politik nggak? Jabatan yang dia emban, jabatan politik. Menteri Negara Urusan BUMN. Coba. Aksi yang dia lakukan, gerak jalan, wajahnya di mana-mana. Di ATM, wajahnya di mana-mana, di fasilitas publik. Ingat ya, Pak Anies waktu jadi gubernur, nggak ada gambarnya tuh di ATM Bank DKI itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Loh, kalau kita mau banding-bandingkan, tiba-tiba bilang, nggak ada, kami cuma mau main bola. Dan perasaan mereka PSSI ini baru ada kali ini. Jadi zaman-zaman dulu nggak ada PSSI, perasaan mereka. Jadi orang nggak ada yang tahu bola nih dan PSSI. Seolah-olah ini baru ada, mereka baru tahu dan mereka lah cuma yang paling tahu. Ini yang berbahaya nih menurut saya. Orang-orang kayak gitu menurut saya berbahaya. Dan itu perlu kita perlu dikasih pemahaman tuh sama mereka bahwa sudah ini ada JIS. Ada kurang, benahin, bagusin. Untuk apa? Untuk sepak bola kita bagus. Saya secara pribadi saya bilang dari kemarin tuh saya kepingin lihat bagaimana anak-anak usia U17 ini main nanti. Saya mau nonton dan jangan waktu prakualifikasi udah hilang atau di babak kualifikasi sudah hilang. Jangan sampai itu. Ya bila perlu kalau nggak bisa masuk 8 besar, 16 besar lah. Kita bangga. Kita nonton terus. Sekarang gini, kalau dari awal di kualifikasi sudah hilang, kita mau nonton siapa? Siapa lagi yang mau nonton? Nggak ada penontonnya itu nanti itu. Sepak bola U17 itu. Karena itu kita perlu tontonan. Dan ini bagus ya, maksud saya dilakukan itu supaya bola kita juga jadi lebih bagus. Ya mungkin saya terus terang kalau untuk itu saya agak keras tuh soal jujur lah, maksudnya nggak usah pejabat itu ngomong gini maksud saya, ngomong kemudian omongannya direspon orang, terus tiba-tiba omongan yang direspon itu bisa enak di hati dia, bisa nggak enak di hati dia kan ada yang pro ada yang kontra. Betul. Yang pro dia suka, yang kontra dia benci itu. Kan aneh nih, padahal dua-duanya itu adalah respon terhadap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Nah saya senang misalnya Menpora, saya WA langsung, WA-nya di grup soal kata renovasi. Iya, Menpora mengatakan saya bicara lembaganya, makanya saya bilang ini, saya bicara itu di grup, tidak bicara pribadi karena ini persoalan publik. Jadi saya nggak menyentuh pribadinya. Saya ini bilang publik. Nah saya tanya, renovasi ini yang mau direnovasi apanya? Ini kan berarti biar dapat konteks ya. Sebelum Pak Erik dan Pak Basuki hadir, itu Pak Mas Menteri sudah hadir duluan ya, Mas Menteri Menpora. Bukan, sudah sebelum itu ada saya sudah ngomong. Oh sebelum itu. Saya sudah ngomong yang mau direnovasi apanya.
Dia bicara soal Ram Timur yang belum masuknya segala macam. Itu yang saya tanya. Minor bang dia bilang, bukan mayor dia bilang, artinya renovasi yang kecil-kecil. Kan maksudnya gitu minor. Soalnya kata renovasi ini kan jadi persoalan kan. Nah, 2 hari setelah itu kemudian menteri Pak Erik sama Pak satu lagi datang sama bawa tukang rumput tuh, ya kan? Menpora sempat dia nggak datang, Menpora nggak datang. Saya yakin 2 hal dugaan saya. Menpora nggak datang karena memang ada tugas lain yang memang nggak bisa ditinggalkan, atau insting politiknya bagus tuh menurut saya tuh. Dia tahu bahwa ini akan jadi polemik besar dan benar kan. Tapi saya yakin lah dia sebagai kader Golkar insting politiknya udah cukup matang soal kayak gitu. Yakin saya itu. Siap. Oke Bang Andi, thank you. Ini mungkin balik lagi ke Bang Angga. Tadi kan ya Bang Ucok yang menyatakan bahwa ini politik sebetulnya. Tapi memang terlepas dari politik, ya pernyataan politik atau narasi politik yang berusaha dibangun atas fakta-fakta teknokratis gitu ya. Nah, mungkin tapi saya pikir ada perlunya juga kita menyelesaikan nih polemik di ranah teknokratis ini, mungkin ke Bang Angga, karena tadi langsung aja deh ya. Isu yang dituding kita kan pertama rumput. Yang langsung datang itu Pak Kamal Mutakin ya, yang menyatakan diri sebagai ahli rumput. Langsung cek bersama 2 menteri saat itu dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Kemudian tudingan berikutnya juga ada terkait dengan akses. Yang tadi ya Bang Andi sebut hanya ada 1 akses disebutkan, yang mana bisa dituding menjadi bahaya. Lalu juga ada tudingan terkait dengan ini akses bis nih, yang kemarin sempat ramai di salah satu diskusi di televisi swasta. Bis nggak bisa masuk, katanya mentok atasnya, sehingga nggak sesuai sama. Karena emang nggak boleh masuk situ. Oke, nanti kita jelas. Dan satu lagi parkiran katanya hanya terbatas sekali, tidak mencukupi untuk keseluruhan penonton jika hadir full. Gimana kita menjawab tudingan-tudingan gratis tersebut? Tadi kalau rumput kayaknya udah sempat kejawab ya. Cuma saya kasih lihat, saya tadi lupa namanya. Cuma tadi yang pas saya sempat bilang dulu waktu awalnya sempat dites rumputnya. Itu bahkan diuji coba performa sama Mr. Aaron Dixon dari Labo Sport Australia. Labo Sport. Jadi Labo Sport Australia itu memang perusahaan yang ditunjuk sama, yang dikasih lisensi sama FIFA buat ngetes rumput. Jadi berlisensi FIFA. Berlisensi. Kalau jadi kemarin ngecek bareng Pak Menteri? Itu pengadaan aja, pengadaan rumput GBK. Vendor itu. Vendor. Itu nggak lisensi atau? Ya vendor aja. Vendor kalau bisa semua ganti dong. Biar dia ngerjain maksudnya kan. Kalau namanya juga vendor, makanya dia bilang, oh Matahari nggak bisa masuk, ya udah buka lagi, bongkar lagi kan bisa. Dia langsung bilang, kan bisa dibongkar, dia bilang. Ya kalau bisa dikerjain ulang sama dia. Kalau bisa dibongkarnya dibongkar terus bikin lagi sendiri. Tapi anyway gitu. Jadi secara teknis rumput JIS itu adalah hybrid grass carpet type yang di standar FIFA itu dia adalah jenis rumput yang disarankan oleh FIFA untuk stadion di atas 40.000 penonton. Yang sudah pernah dicek oleh tadi Aaron Dixon itu dari Labo Sport Australia. Yang berlisensi, memegang lisensi FIFA. Iya. Jadi kalau Asia tuh yang ngetesnya dia lah. Oh, emang dilisensikan untuk ngetes rumput-rumput stadion di Asia. Betul, gitu. Nah, terus kaitan sama akses tadi rumput ya. Terus kaitan sama akses. Nah, sebenarnya di tanggal Maret 2022 itu sudah ada keputusan Sekretaris Daerah nomor 34 tahun 2022. Jadi Pak Anies belum turun, dia mempersiapkan bahwa ini nih harus diselesaikan nih. Ini saya bacain beberapa ya. Yang kaitan sama JIS itu konstruksi bangunan stadion, termasuk penyediaan kantung parkir bersama untuk JIS, pemberang lahan, penataan kampung bayam, penataan kawasan Waduk Cincin yang jadi outletnya si Ram Timur, terus stasiun dan atau shelter KAI sisi barat dan stasiun KAI sisi timur untuk di JIS, jalur Transjakarta, ITF, penataan jalan akses JIS. Pembangunan FO Sunter Permai Marta Dinata, pembangunan U-turn di bawah FO Sunter Permai Marta Dinata, akses tol JIS HBR 1 dan semuanya sampai 18 item. Yang ke ini ke Jak Carnival Fly JPO ada nggak? Nggak ada sih. Sehingga nanti orang parkir di Ancol,
kemudian jalan kaki ke JIS gitu. Itu Kalau semua infrastruktur penunjang ya Bang? Iya, Ya. itu infrastruktur penunjang. Jadi Yang memang belum selesai. belum. jadi memang harus diselesaikan. Jadi emang stadionnya tapi sudah selesai. Stadionnya sudah selesai. Tapi penunjangnya memang Nah, penunjangnya masih progres. harus diselesaikan bahkan sama penerusnya karena ini sampai 2022 lah kira-kira gitu. Jadi semua itu harus diselesaikan sama dia ataupun penggantinya kira-kira gitu lah. Kalau Karena ini kan udah jadi instruksi sekda kan. Jadi sekda ngasih. instruksi sekda. Iya, keputusan Sekretaris Daerah nomor 34 tahun 2002 yang ditandatangani 1 Maret 2022. Jadi itu memang harus Punya informasi kalau sekarang progresnya seperti apa? iya masih jalan. Lagi Terakhir jalan mereka. Masih jadi gini. Masih dikerjakan ya. Sebenarnya ketika yang diomongin adalah akses yang tadi, kita sih senang-senang aja. Makanya awalnya tuh nggak ada yang membantah dari sisi yang ngerjain ya. Nggak ada yang membantah, oke. Karena yang diomongin itu akses stasiun, rem timur, segala macam. Udah silahkan aja gitu. Silahkan aja. Memang itu harus diselesaikan, nggak apa-apa. Kan toh diksi renovasi dan penyempurnaan itu kan 2 hal yang berbeda. Aska kayaknya lebih bagus pakai jasnya warna hitam. Itu lebih enak daripada saya bilang gini, jelek nih Aska pakai baju warna coklat, kayaknya pakai baju warna hitam deh. Itu kan dua diksi yang berbeda kan. Iya. Lebih pasti Aska nggak tersinggung kalau yang pertama, kalau yang kedua pasti kesel. Kok jelek sih ini kan saya dibeliin istri apalah segala macam kira-kira gitu. Nah, yang terjadi itu adalah yang kedua. Jadi instead memilih untuk menyempurnakan, bahasa yang dipakai adalah merenovasi. Lalu muncullah drama dengan ada orang yang nggak kompeten, yang nggak kompeten untuk lalu menilai ini bukan standar FIFA, harus diganti oleh barang saya. Kira-kira gitulah bahasanya. Oke. Itu akhirnya jadi polemik makin besar. Nah, karena satu sisi ini kan yang ngerjain orang Indonesia. Bayangin nggak Kak? Ada orang yang ngelas di JIS, terus pulang ke kampung bilang, "Wih, saya bikin stadion itu tuh keren banget." Wah, tepuk tangan kan, bangga dong di kampungnya gitu. Tiba-tiba karena politisasi polemik ini, dia ditanya sama tetangganya, katanya kelas dunia. Itu dibilangnya enggak standar FIFA. Ini ribuan pekerja ya total ya. Puluhan ribu pekerja. Puluhan ribu bahkan. Dan mereka yang tersakiti. Anies Baswedan pulang ditanya, saya mah gak mau cawe-cawe gitu. Tapi kan yang kerja nih puluhan jam, meresikokan hidupnya, naik-naik pakai keren apa segala macam. Terus hasil karyanya dibilang nggak standar FIFA sama politisi. Bayangin aja sakit hatinya kayak gimana. Nah, kita ngerasa akhirnya yang kita tuh nggak ngebelain Anies dah, udahlah gitu. Tapi yang kerja ini kan mati-matian ngebangun JIS gitu. Kok masih sih mau di downgrade juga ininya, apa namanya, hasil kerja mereka? Janganlah. Mereka tuh anak-anak Indonesia juga, anak bangsa Indonesia. Ini kan juga buruh Hakpol bikin pernyataan itu karena mereka nggak mau malu. Ya wajar lah perusahaan Inggris ya reputasinya besar, tiba-tiba hasil kerjanya dipertanyakan sama orang-orang gitu. Ya kita exit clause aja lah, ini kita nggak terlibat ini segala macam. Saya kira itu buruh Hakpol bikin klarifikasi supaya keluar dari konflik itu. Dan satu yang penting Aska, orang banyak ada orang yang mengira seolah-olah ini membela Anies. Enggak, padahal ini stadion banyak orang. Saya satu dari banyak orang yang mengikuti pembangunan JIS itu hampir setiap hari lewat channel tuh. Saya nggak usah sebut nama YouTube-nya tuh. Hari ini dibangun apa, sudah ini berapa persen. Kan ada itu berapa persen hari ini berapa persen. Itu karena apa? Bayangkan itu kan 2 tahun nih. Kita nggak terasa melihat itu tiap hari. Mungkin karena COVID juga ya. Jadi lihat itu tiap hari itu orang banyak. Kenapa? Karena orang kepingin cepat-cepat itu jadi itu. Jadi kita nggak punya stadion. Dulu dijanjikan oleh Bang Yos ketika stadion Lebak Bulus dipakai buat terminal MRT. Kemudian dijanjikan ada stadion baru dibangun untuk warga Jakarta. Dalam hal ini Persija. Kemudian tidak bisa dieksekusi juga zaman Bang Foke. Dan Jokowi berjanji lagi dulu. Macam-macam lah urusan, masih stadion BMW namanya kan pada waktu itu. Bilang tanahnya udah selesai macam. Udah peletakan batu pertama. Sampai zaman Jarot juga peletakan batu pertama. Jadi kalau JIS ini peletakan batu pertama zaman Pak Jokowi. Waktu Jarot masih ini peletakan batu pertama juga. Zaman Anies groundbreaking juga. Ini 3 kali groundbreakingnya. Jadi oke lah. Tapi barang ini sudah jadi. Artinya harapan orang tuh jadi. Nah ketika
ada pejabat negara ngomong yang menurut publik tidak pas merespon itu, menurut saya jangan dilihat semata-mata ini sekedar persoalan Anies tuh. Ini persoalan kebanggaan banyak orang atas stadion ini dan juga kebanggaan orang di sekitar utara itu, karena dengan ada JIS ini berubah tuh daerah Papanggo itu jadi berubah, daerah sekitar Warakas tuh jadi berubah tuh, mereka tuh boleh dicek di sana itu. Terus tiba-tiba mau di downgrade nih seolah-olah ini pekerjaan buruk. Narasinya tuh nggak apa nih pekerjaan buruk. Jadi kalau orang nggak paham seolah-olah mau masuk stadion tuh pintunya cuma satu, orangnya 87.000, kan langsung orang membayangkan yang ngeri gitu loh. Padahal kalau kita jalan sekarang misalnya saya dari Senen kita masuk ke Rem Barat satu akses ya, dan masih ada 3 akses lagi. Itu jalan kita ke concourse-nya, kemudian ada banyak pintu lagi itu kita masuk ke dalam, kemudian ada ratusan pintu lagi baru kita bisa masuk stadion tuh. Jadi yang dimaksud dengan akses masuk ini yang mana? Kan nggak semua orang yang tahu di daerah-daerah sana. Dia mau tahu, kok 87.000 akses masuknya cuma satu. Jadi bayangan orang seolah-olah ini bangunan yang bangun nih nggak ada otaknya nih, kira-kira kan kayak gitu itu kan. Padahal yang ngomong yang menurut saya persoalan tuh dengan otaknya tuh. Tapi gini Bang, saya kalau boleh izin challenge sedikit ya. Tapi kan kemarin beberapa waktu yang lalu ada konser besar dari salah satu band nasional. Dan itu viral di mana-mana bahwa setelah bubaran acara itu chaos secara akses. Nah itu Angga tahu tuh soal atur flow bagaimana flow bandingkan antara pertandingan yang hampir 70.000 dengan Dewa ya. Menurut saya karena nggak koordinasi aja dengan Pemprov DKI mereka. Jadi sebenarnya gini, dua event besar tahun lalu kan itu grand launching ya, grand launching JIS yang Persija lawan Chonburi sama Dewa 19. Sebenarnya ada dua hal yang sangat berbeda nih. Jadi waktu launching itu memang udah sesuai dengan rencana. Jadi ada kantong parkir, nggak cuma di Kemayoran, ada di Sulianti Saroso, ada di macam-macam. Lalu ada event ini dua-duanya full capacity waktu itu. Kira-kira gitulah, kira-kira segitulah. Terus ada rute Transjakarta, banyak beberapa drop off segala macam. Nah, yang jadi beda adalah pertandingan Persija dan Chonburi itu mulai tepat waktu, selesai jam 9. Dan jam 9 selesai, lalu dalam waktu 10 menit itu udah stadion dalam udah kosong lah. Kosong keluar ya, ngantri-ngantri kan wajar ya karena rame, ngantri dah segala macam. Jam 10 jam 11 tuh udah clear, ya mungkin masih ada yang sekitaran situ ya nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah waktu Dewa itu startnya aja terlambat konsernya, selesai setelah jam 12 malam. Transjakarta sama panitia kerja sama, tapi kan nggak mungkin sampai kontraknya selesai jam 12 malam ya dia akan selesai jam 12 malam gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang yang tidak terangkut sama Transjakarta. Dan parkir liar yang ada di sekitar JIS. Nah waktu Chonburi, pasca Chonburi Persija memang itu jadi temuan lah, highlight. Ini parkir liarnya harus dikendalikan kira-kira gitu. Jangan sampai menghalangi alur bis shuttle. Yang sayangnya waktu mungkin koordinasinya kurang ya, IO dan segala macamnya, sehingga itu tetap nggak ditutup jalannya, parkirannya banyak. Nah sehingga jadinya chaos gitu. Udah terlambat, selesainya terlambat, sampai jam 12 malam lewat, kira-kira jam 11 jam 12 malam. Sehingga bis shuttle jadi kurang dan segala macam. Tapi catatannya selain grand launching itu sempat ada JISforia. JISforia itu JKT48. JISforia, ada event PKK kalau nggak salah. Itu aman-aman aja semua, nggak ada masalah. Sholat Id ya? Termasuk sholat Id. Dan kalau tidak salah sampai dipasangkan. Itu permanen atau memang ada garis-garis kiblat ya Bang? Itu jadi ketika rapat pas presentasi Pak Anies itu sempat mikir nonton bola tuh jam 7 malam rata-rata startnya, kick off-nya kan kalau malam. Orang tuh udah datang ke stadion jam 5, jam setengah 6. Mereka sholat di mana? Kalau sholatnya di musola ya 80.000, banyak banget dong. Sehingga dibuatlah kayaknya perlu ada garis yang kalau orang sholat di situ itu langsung menghadap kiblat. Sehingga orang bisa wudhu di situ, disediain keran-keran wudhu banyak, wudhu, gelar sajadah, bisa sholat. Jadi dia nggak terlambat nonton bola. Dan keran-keran wudhu itu juga nggak ada dalam acuan Burhapol ya? Nggak ada. Tapi dengan ditambahkan itu bukan berarti jadi nggak ada standar FIFA dong gitu. Jadi, nah itulah akhirnya ada garis-garis, kalau sempat lihat itu ada garis-garis yang menghadap kiblat. Itu karena jam tanding Indonesia kan jam 7, setengah 7, jam 7. Masa orang nggak sholat maghrib dan sholat isya? Jadi balik lagi kayak yang tadi pernah dipakai sholat Id cukup full ya kalau kita lihat fotonya. Iya. Dan itu secara akses
nggak ada masalah. Berarti isunya maksudnya Bang Aldo pengen bilang di manajemen flow dan lain-lainnya begitu ya? Nah itu dia, pasti kan harus ada crowd management, flow management dan segala macam. Jadi bukan hanya sekadar bangunan gitu, IO-nya pun harus capable gitu. Nah yang jadi masalah pasca selesai belum pernah dikasih izin buat Persija pakai. Padahal kalau Persija bisa pakai, flow orang tuh bisa kelihatan kan. Jadi dari mulai penonton misalnya 20.000, 30.000 Persija ya. Makin lama makin kelihatan, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu. Ini kan nggak pernah dikasih izin nih buat pakai Persijanya, padahal udah ngajuin gitu. Nah itu jadi masalah lagi. Ya masa Kanjuruhan bisa dipakai, JIS nggak bisa dipakai kan gitu kira-kira. Kan jadi nggak masuk di akalnya di situ nih. Ini sebenarnya siapa nih yang ngelarang JIS dipakai bahkan sama Persija gitu. Saya ingin ini ya, Aska, biar lebih jelas parkir misalnya. Iya, gimana parkir? GBK berapa jumlah parkirnya? Enggak 80.000 sih yang pasti. Makanya di mana parkir GBK itu? Kan tidak ada stadion yang dibangun dengan sebuah kompleks kayak Gelora Istora Senayan itu, yang sekarang namanya Gelora Bung Karno itu. Ada volley, ada ini segala macam sehingga orang parkir. GBK itu berapa kapasitas parkirnya? Kan parkirnya di luar-luar juga parkirnya. Ini makanya orang diajak gitu. Gelora Bung Tomo, Manahan Solo yang dibangun oleh Ibu Tin Soeharto itu. Itu berapa parkirnya itu? Kecil-kecil di tengah kota itu. Jadi makanya saya sering tanya gini, kan gampang gini. Mereka bilang parkirnya mau mereka tambah di mana, orang arealnya nggak ada. Iya. Yeah. Di mana mau ditambah itu? Arealnya nggak ada, mau ditambah di mana? Kalau katanya mau direnovasi, maka pertanyaan saya kalau mau direnovasi areal parkir itu dari berapa mau jadi berapa, perluasannya di mana? Kalau dianggap bermasalah. Nah, kalau stadionnya yang mau direnovasi, yang mananya yang mau direnovasi? Nah, jadi sebenarnya ini udah closing ya, ditutup oleh, menurut saya apresiasi lah pejabat gubernur bilang bahwa sebaiknya tidak menggunakan kata renovasi, sebaiknya tidak menggunakan kata revitalisasi. Kata pejabat gubernur DKI, JIS ini sudah sempurna, cuman perlu kita sempurnakan lagi terkait akses menuju itu. Yang sekarang menurut saya lagi kerja mereka itu, yang menuju Ram Timur, yang masuk lewat Ram Timur, yang kemudian bisa akses juga dari utara dan dari selatan tuh, sehingga akses orang masuk itu banyak jadi terbuka. Nah sekarang sebenarnya kan sudah dibuat tuh, ya tertutup karena aksesnya belum terbentuk. Nah ini yang menurut saya perlu disebut. Kalau ini jadi, kalau akses 4 ini jadi, dari LRT ke JIS, dari KRL ke JIS, dari busway Transjakarta ke JIS, jadi nih. Ini JIS ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Nah, apresiasi itu yang publik tunggu sebenarnya. Jadi mereka yang ngomong itu merasa kalau ditodong ini yang tersakiti Anies kan. Kan Anies sendiri bilang itu bukan punya saya, itu kan itu punya pemerintah dan dia nggak mau cawe-cawe. Tapi orang sudah jadikan di sini punya publik. Lah kita orang yang kita sayangin aja mau kita benahi, mau kita dandanin, nggak kita bilang kau ini nggak kurang standar ini, harus kayak gini. Marah dia itu. Loh marah kan dia bilang ini udah bagus. Nah kalau ini tambah bagus lagi, apalagi bukan orang yang kita kenal nih, publik luas kayak gini tiba-tiba ngomong begitu, ya pasti publik bereaksi. Nah itu yang saya bilang itu berkali-kali. Orang bisnis perlu memahami sentimen pasar. Sentimen tuh katanya sentimen tuh. Sentimen. Nah menurut saya pejabat-pejabat ini tidak paham sentimen publik nih. Atau memang mau coba try nih. Karena saya tengok kemarin hasil survei LSI. Katanya elektabilitas Pak Erick naik katanya. Wah. Nah itu LSI itu. Saya tahu siapa yang urus. Ya mungkin ada hubungan dengan konflik JIS dengan elektabilitas yang naik, mungkin juga kan. Ya bisa jadi juga, mungkin ya dugaan saya itu. Tapi dan itu disebut oleh Jayadi Hanan. Nah, makanya saya bilang itu kan kalau kita mau bicara politik kan panjang lagi nih, maksudnya kalau kita bicara politik. Nah karena itu menurut saya penjelasan Angga sudah benar. Bahwa secara teknis kalau ada pertanyaan buruh hapok terlibat atau tidak, ya terlibat. Yeah. Jelas.
kalau ada beberapa catatan yang tidak diikuti arahan Burhapol itu juga benar, tidak juga salah kan? Iya. Kalau memang perlu penyempurnaan JIS itu fakta bahwa JIS perlu disempurnakan terkait akses menuju ke area stadion JIS. Itu yang dibilang kan? Aspek penunjang orang menuju datang ke area JIS, bukan stadionnya. Sebagai stadion dia sudah luar biasa menurut saya itu. Jadi kalau aspek itunya direnovasi nggak ada soal. Bukan direnovasi. Aspek itu belum ada. Misalnya gini ya. Saya gunakan diksi renovasi karena kan terakhir statement dari pemerintah itu menyatakan seluruh stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia. Iya, karena direnovasi. Nah, pertanyaannya kalau KRL, kalau kereta api belum ada nih. Yang mau direnovasi apanya? Ini yang belum ada harus dibikin ada. Oh, oke. Misalnya contoh nih, akses menuju utara JIS, apa itu KRL? Udah ada belum? Belum ada. Ya bikin ada. Bukan disempurnakan, dibikin ada. Dibikin. Kalau sudah ada, kalau renovasi itu kan ada yang udah jadi, kemudian kita bagusin lagi, kita perbaruin lagi itu. Kan renovasi kan itu kan. Iya. Kita rubah-rubah, kita ini. Ini emang belum ada, termasuk akses LRT. LRT yang kemana? Yang ke timur ya? Ya, tapi udah dihapus sama Kemenhub, nggak jadi. Karena lama kan itu kan? Karena nggak tahu sebenarnya alasannya. Jadi nanti masuk ke situ pakai Transjakarta juga. Pakai Transjakarta. Memang belum ada, ya harus dibikin ada. Nah, ini sekarang itu bukan stadion sebagai sebuah tempat penyelenggaraan sepak bola. Itu yang jadi soal sebenarnya. Jadi gini Kak, paling kalau kenapa sebenarnya renovasi itu nggak tepat? Renovasi itu kan sebenarnya udah digunakan sama masyarakat, terus ada kekurangannya yang diperbaiki. Contohnya misalnya Terminal 3 udah berjalan bertahun-tahun, masyarakat kan merasakan nih kayaknya kurang ini kejauhan apa segala macam, kayaknya perlu diperbaiki nih gitu, tambahin travelator, tambahin apa, Manggarai udah kerasa nih kok turun segala macam nggak enak nih, perlu diperbaiki. Nah itu renovasi itu masuk, tapi kalau ini kan dipakai aja belum, boleh dipakai aja belum, terus mau renovasinya gimana? Yang FIFA-nya belum datang kok gitu. Kemarin FIFA juga ngeluarin rilis kan. Kita belum pernah nginspeksi JIS dan belum diusul. Iya, belum diusul kan sama federasi ya. Apa yang mau kan direnovasi? Kita nggak tahu apa yang. Terus ada lagi pejabat Esko PSSI bilang bahwa yang lain-lain kita renovasi biasa aja, ini kok heboh gitu. Iya, kalau GBK direnovasi itu memang barang yang udah lama, ini baru dibangun kemarin kok renovasi, itu gimana coba logikanya itu? Kalau barang yang sudah lama dibangun direnovasi itu wajar. Ini barang baru dibangun kemarin. Jadi pemilihan term atau diksi renovasi ini salah satu hal yang menurut Bang Andi tadi disebut politis itu ya? Bukan hanya itu. Sebenarnya kalau dari segi kata renovasi itu kita mempersoalkan itu dengan diksi kata. Tadi kan saya sudah bilang, saya hubungin Menpora, dia mengatakan renovasi kelas minor biasanya. Jadi diksi katanya yang beda, nggak ada masalah. Maksud saya itu kita ini. Tapi itu tetap menjadi persoalan yang kita garis bawain kan. Nah tapi yang kita persoalkan itu drama tukang rumput itu. Dan itu bukan hanya kita yang mempersoalkan itu, banyak orang menyayangkan peristiwa itu. Oke, baik Bang Ucok, Bang Angga, tadi kita udah banyak hal dibahas ya, segala macam tudingan sudah kita bahas satu persatu. Berapa jam nih kayaknya? Sejam kali ya? Udah nyampe? 1 jam lebih kayaknya. Mungkin sekarang saatnya closing statement nih. Saya ingin dari Bang Angga dulu mungkin. Jadi menurut Bang Angga, apakah JIS akan lolos digunakan sebagai venue Piala Dunia U17? Ya, jadi kalau misalnya U17, U20 ya, kayaknya kan ini skenario-nya mirip ya. Skenario U17, U20 Argentina Indonesia itu sama. Argentina Maret Indonesia batal, 4 bulan kemudian jadi tuan rumah. Indonesia Peru batal, 4 bulan kemudian jadi tuan rumah U17. Dengan lihat kondisi di Argentina yang rumputnya jelek-jelek, dengan kualitas stadion juga yang nggak sebagus di Jakarta gitu di JIS, menurut saya JIS bakal lolos sih. Udah pasti lolos sih harusnya. Jadi nggak ada keraguan bahwa JIS lolos atau nggak lolos. Karena kayaknya FIFA tuh profesional lah. FIFA profesional dalam konteks teknis. Tentu perlu ada yang disesuaikan. Misalnya kayaknya takut licin, karpetnya diganti vinil biar nggak kepleset. Yang kayak gitu-gitu kan minor ya. Kecil itu penyempurnaan, minor baru kayak gitu, benar gitu. Jadi
disesuaikan segala macam. Rumputnya kayaknya 3 bulan gak usah dipakai dulu deh, dipupuk dulu segala macam. Itu kan masukan-masukan FIFA yang harus kita dengar supaya U17 sempurna dilaksanakan di JIS. Jadi saya sih percaya diri bakal lolos. Terima kasih Bang Ucok. Kalau saya pertama Pak Erik bilang kalau hari ini FIFA datang JIS pasti tidak lolos. Itu keluar dari mulutnya tuh. Kalau FIFA datang hari ini JIS pasti tidak lolos. Oke ya. Terus di hari yang berbeda dia mengatakan biar FIFA yang menilai, PSSI sendiri nggak bisa memberikan penilaian apakah itu sesuai standar atau tidak. Ya bayangkan dia ngomong itu tadi barusan, dia mentahkan lagi itu biar FIFA yang ngomong. Terus kemudian di salah satu tayangan televisi dia mengatakan FIFA itu paling alergi dengan intervensi pemerintah. Dia bilang lagi saya nggak setuju. Jadi artinya Erik bisa nggak setuju sama FIFA. Nah, karena itu sulit ini dalam situasi kayak begini ini, sulit bagi saya menjawab apa aja bisa terjadi. Kita nggak boleh overestimate bahwa ini akan lurus-lurus aja. Apa saja bisa terjadi. Yang pasti JIS ini jauhlah lebih bagus daripada main bola di tempat yang kemarin yang sampai basah-basah lapangannya kayak Pakansari. Pakansari itu aja lolos standar FIFA. Masa JIS enggak? Kan itu yang pasti. Tapi itu kan menurut akal sehat kita gitu. Tapi dalam situasi sekarang apa saja bisa terjadi. Dan sesuatu yang bisa terjadi ini kita nggak bisa bilang bahwa ini benar ini salah. Udah orang adu kencang-kencangan nih sekarang, adu kuasa, adu betul-betul luar biasa menurut saya. Jadi kita berharap yang terbaik aja. Yang pasti yang terbaik itu mudah-mudahan opening ceremony Piala Dunia 17 ada di Jakarta. Dan itu tempatnya di JIS. Dan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia membuat publik dunia sepak bola satisfied. Dan bagus juga buat Pak Erik juga bagus buat dia sebagai ketua PSSI kan prestasi juga gitu. Dan dia kan perlu dukungan publik luas juga. Nah karena itu menurut saya menghentikan polemik ini bagus. Menurut saya bagus. Kita bicara pada hal-hal yang lebih produktif tuh. Gitu penutup dari saya. Terima kasih banyak Bang Ucok, Bang Angga. Jadi teman-teman demikian Bincang Ide episode kali ini, diskusi yang sangat hangat terkait dengan Jakarta International Stadium. Sampai berjumpa di Bincang Ide berikutnya. Terima kasih.